Semot atau Kitab Keluaran pasal 9. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose, "Pergilah ke hadapan Faro dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Yahwe, Elohim orang Ibrani, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Sebab jika engkau menolak menyuruh mereka pergi dan engkau masih menahannya, lihatlah, tangan Yahwe akan ada pada ternakmu yang di padang, pada kuda, pada keledai, pada unta, pada lembu, dan pada kawanan domba, yaitu suatu sampar yang sangat dahsyat. Dan Yahwe akan membuat pemisahan antara ternak orang Israel dengan ternak orang Mitsraim. Dan dari semua milik Bani Israel, seekor pun tidak akan mati." Kemudian Yahwe menetapkan pilihan waktu dengan mengatakan, "Esok hari Yahwe akan melakukan hal ini di negeri ini." Dan pada esok harinya Yahwe melakukan hal ini, dan seluruh ternak orang Mitsraim mati, tetapi dari ternak Bani Israel tidak seekor pun mati. Lalu Faro mengirim utusan, dan tampaklah tidak seekor pun dari ternak orang Israel mati. Namun hati Faro menjadi berat, dan dia tidak mau melepaskan umat itu pergi. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose dan Aharon, "Ambillah bagimu jelaga dari tungku sepenuh kedua tanganmu, dan biarlah Mose menghamburkannya ke udara di depan mata Faro. Dan biarlah jelaga itu akan menjadi debu di seluruh tanah Mitsraim, dan debu itu akan menjadi sebuah bisul yang melepuh pecah menyebar pada manusia dan pada ternak di seluruh tanah Mitsraim." Lalu mereka mengambil jelaga dari tungku dan berdiri di depan Faro, dan Mose menghamburkannya ke udara, dan jelaga itu menjadi sebuah bisul yang melepuh pecah menyebar pada manusia dan pada ternak. Dan para penyihir itu tidak mampu bertahan dari bisul itu di hadapan Mose, karena bisul itu ada pada mereka dan semua orang Mitsraim. Dan Yahwe mengeraskan hati Faro, dan dia tidak mendengarkan mereka, seperti Yahwe telah berfirman kepada Mose. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose, "Bangunlah pagi-pagi sekali dan berdirilah di hadapan Faro, dan katakanlah kepadanya, beginilah Yahwe Elohim orang Ibrani berfirman, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Sebab kali ini aku akan mengirimkan semua tulahku ke dalam hatimu dan kepada hamba-hambamu dan kepada rakyatmu. Dengan demikian engkau tahu bahwa tidak ada satupun yang seperti aku di seluruh negeri ini. Karena sekarang aku akan mengulurkan tanganku dan akan memukul engkau dan rakyatmu dengan wabah penyakit, dan engkau akan dibinasakan dari atas bumi. Dan sekalipun dengan hal ini aku telah membuat engkau bertahan, dengan maksud menunjukkan kuasaku kepadamu, dan supaya namaku diwartakan ke seluruh negeri, engkau masih saja meninggikan dirimu terhadap umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Lihatlah, esok hari pada waktu seperti ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mitsraim sejak permulaannya sampai sekarang ini. Dan sekarang suruhlah amankan ternakmu dan segala yang engkau miliki di padang. Setiap orang dan hewan yang terdapat di padang dan tidak dibawa ke rumah, maka hujan es akan menimpa mereka dan mereka akan mati. Dia yang takut akan firman Yahwe dari antara hamba-hamba Faro telah membuat para budak dan kawanan ternaknya menyingkir ke dalam rumah-rumah. Tetapi dia yang tidak mengarahkan hatinya pada firman Yahwe, maka dia meninggalkan para budaknya dan kawanan ternaknya di padang. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Mose,
arahkanlah tanganmu ke langit, supaya terjadilah hujan es di seluruh tanah Mitsraim, pada manusia dan pada ternak, dan pada setiap tumbuhan di padang di tanah Mitsraim. Lalu Mose mengacungkan tongkatnya ke langit, dan Yahweh menurunkan guntur dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Yahweh menurunkan hujan es di tanah Mitsraim. Dan turunlah hujan es dan api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es, sangat dahsyat, yang seperti itu belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mitsraim sejak mereka menjadi suatu bangsa. Dan hujan es membinasakan segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mitsraim, dari manusia bahkan sampai ternak. Dan hujan juga melanda setiap tanaman di padang dan memorak-porandakan setiap pohon di padang. Hanya di tanah Gosen, tempat tinggal Bani Israel, tidak ada hujan es. Dan Faro menyuruh memanggil Mose dan Aharon dan berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa kali ini, Yahweh-lah yang benar, dan aku serta rakyatku-lah yang jahat. Buatlah permohonan kepada Yahweh, karena cukuplah sudah gemuruh Elohim dan hujan es. Maka aku akan menyuruh kamu pergi, dan kamu tidak usah tinggal lebih lama lagi." Dan Mose berkata kepadanya, "Sekeluarnya aku dari kota ini, aku akan menadahkan telapak tanganku kepada Yahweh. Gemuruh akan berhenti dan hujan es tidak akan ada lagi, sehingga engkau mengetahui bahwa bumi ini milik Yahweh. Namun engkau dan hamba-hambamu, aku tahu bahwa engkau belum sungguh-sungguh takut di hadapan Yahweh Elohim." Maka tanaman rami dan jelai telah dipunahkan, karena jelai sedang berbulir dan rami sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak dihancurkan, karena mereka terlambat. Dan Mose keluar dari tempat Faro, dari kota itu, lalu menadahkan telapak tangannya kepada Yahweh, dan berhentilah gemuruh dan hujan es, dan hujan tidak lagi tercurah ke bumi. Dan Faro melihat bahwa hujan es, dan gemuruh telah berhenti, tetapi dia masih menambah dosanya, dan dia mengeraskan hatinya, dia maupun hamba-hambanya. Dan hati Faro menjadi keras, dan dia tidak melepaskan Bani Israel pergi, seperti Yahweh telah berfirman melalui perantaraan Mose.